Banyak ya, kembali merenung kita, berpikir kita, memperbaiki kualitas ilmu kita, kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita simak baik-baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, innama amruhu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lah." Ini cocok ini bagi kita hadis. Begini Bu, dengarkan baik-baik. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin itu, kata Rasulullah. Kita inilah orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya, ditaukidkan lagi, seluruh urusan orang-orang mukmin itu baik. Walaysa dzaka lihadin, dan tidak akan didapatkan ini kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang di luar orang-orang muslim, Bu, belum tentu kehidupannya, keadaannya seperti orang-orang mukmin, kata Rasul. In asabathu sarrahu, apabila dia diberikan kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya, kata Rasul. Wa in asabathu dharra'u, dan apabila dia diuji, dia sabar, dan itu baik baginya. Intinya, Bu, kalau kita bersyukur di atas segala sesuatu yang menyenangkan kita, itu baik bagi kita. Kalau sebaliknya tak bersyukur, tak baik. Begitu juga ketika kita diuji Allah, kita sabar, dan itu baik juga bagi kita, tentunya mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada doa yang diajarkan Rasul. Kalau baca catatan, dicatatlah. Kalau betul saya tulis di pulpen ini. Ya, ini bagus dengan kondisi kita saat sekarang ini. Yang buat semida, BBM naik. Ya kan? Kemarin puasa kita sibuk mencari minyak makan. Ya kan? Kakang sudah badaya. Sampai ada menjual, memang betul di jalan. Kalau tak lalu berjalan, istirahat lagi. Nah, ini Bu diajarkan oleh Rasul dalam hadis. Ini kalau doa ini, Bu, ada level doa, ada tingkatan doa, kata para ulama. Yang pertama, level nomor 1 atau level pertama tentunya doa yang di dalam Al-Quran, kalamullah. Tapi itu berbentuk doa karena Allah mengkisahkan cerita Nabi. Contohnya lah kemarin kan, Rabbana dhalamna anfusana. Itu doa siapa? Doa Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Bagus. Kan? Apa lagi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minas sholihin. Itu doa dari kalamullah, level pertama. Level kedua, tingkatan doa itu dari Rasul. Bekas Rasul, bekas yang dipakai Rasul, termasuklah doa ini, doa yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau doa itu bekas Rasul, tingkat keakuratannya atau tingkat pasti diterima Allah itu tinggi dibandingkan doa yang kita buat sendiri. Ya, barulah level ketiga yang dibuat oleh ulama-ulama kita. Itu doa. Maka doa ini tak bisa ndak hati awak doa. Kalaupun awak berdoa ndak bahasa Indonesia, kalau bisa doa-doa yang dari Al-Quran, doa-doa yang pernah diajarkan Nabi, doa-doa yang pernah diberikan ulama, itu yang diartikan. Kalau tak mampu bahasa Arab, jangan nak doa sendiri. Ada orang berdoa sendiri, ya Allah kasih aku rezeki. Kalau tak kau kasih sudahlah, kata. Kalau itu tak boleh diajarkan ni. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura wa ja'alni fi aini sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Bisa ditangkap, Bu? Saya ulang ya. Nanti serak ya. Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan kami golongan orang-orang yang bersyukur atau hamba-hamba yang bersyukur. Wa ja'alni sabura,
dan jadikan kami golongan hamba-hambamu yang bersabar atau penyabar, boleh. Waj'alni fi aini saghira. Ya Allah, jadikan kami golongan hamba-hambamu. Kalau nak singkat tak apa pakai hamba, dia cepat saja. Yang kecil dalam pandanganku sendiri, wa fi a'yunin nasi kabira, dan besar dalam pandangan manusia atau orang lain. Nah, ini yang ketiga ni. Ha? Koncangan, saya ulangi ya. Apa? Allahumma ja'alni syakura. Kapnya pakai waw ya. Wa ja'alni sabura. Wa ja'alni fi aini. Nunnya pakai ya tata marbutah ya, pakai ya aini. Sohiro, ya Allah, jadikan aku kecil dalam pandanganku sendiri. Wa fi a'yunin nas, wa fi, tahu kan? Dalam pandangan manusia aku besar. Togap. Ini pun dijelaskan yang salah paham. Togap, maksud togap. Ya. Nah, ibu-ibu yang mati Allah, inilah amalkan doa ini. Situasi sulit sekarang tak pun sulit. Inilah cocok diperbanyak doa. Ya kan? Nah, yang pertama ibu yang Rasulullah, ibu yang dirahmati Allah, kita diajarkan Rasul untuk bersyukur. Karena kata para ahli hukamah, kita nih ibu, urusan orang-orang yang beriman nih, dari mulai mata tak buka sampai mata tak tutup kembali, dari mulai bangun sampai tidur kembali, ini dua hal. Tak bergeser ini, kita karena yang bergeser-geser. Apa kata ulama atau kata al-hikmah? Yang pertama kata al-hikmah, amrun mu'min, urusan orang-orang yang beriman, kita inilah beriman. Baina syukur sabur, antara syukur dan sabar. Tak ada itu, Bu. Cari cerita puning kapalo, stres, kan? Puning kapalo ku jangan naik BBM ni, puning. Tak lalu kula gaya, semuanya bahang naik. Tak ada nan turun, kalapo saya nan turun ko. Yalah pula kalau naik kalapo cuma nak ambil. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah, Allahumma ja'alni syakura, ya Allah, jadikan aku golongan hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Supaya apa? Kita ni sekarang bersyukur ni cuma pandai mengucapkan, cuma pandai mencakapkan. Kadang tak tahu awak nikmat yang awak dapatkan itu dari Allah. Itu anggap usaha sendiri atau dibantu oleh kawan, teman, jiran. Tak pandai kita bersyukur. Jangankan ondak syukur bil af'al, jangankan ondak syukur bil qalbi, bersyukur bil lisan saya pun kita kang payah mengucapkan alhamdulillah. Padahal kita disuruh bersyukur. Apa menit sampai map cakapnya, Bu, buang angin kita bersyukur. Betul tidak? Ibu, kalau buang angin tak ucapkan alhamdulillah. Bersyukurlah apa? Banyak orang, Bu, gagal tak bisa mengeluarkan angin, pergi ke Singapura. Dokter tahu, dokter, kalau dokter yang bijak tu, apa katanya? Bisa buang angin tu. Wah, bagus. Bagus. Gagal buang angin, banyak orang berubat ke luar negeri, payah buang angin. Ya, konon lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka kata Rasulullah, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini catatan kita sebagai hamba. Jika kamu bersyukur ku tambah. Ya, bersyukur ku tambah, dan jika kamu kufur nikmat takkan ku tambah. Apalagi kata Allah, ingatlah azabku sangat pedih. Maka kita bersyukur. Kalau kita bersyukur dalam kehidupan ini pasti akur. Seorang suami dan istri, anak, kalau pandai bersyukur pasti akur. Perhatikan ini bola baik-baik. Suami bekerja semaksimal mungkin, bawa hasil yang kurang maksimal karena situasi dan kondisi. Istri pun menerima. Dan inilah yang dapat hari ini, dek. Kau pandai-pandaikan ini. Alhamdulillah, Abang. Hari ini kita masih bisa diberikan Allah rezeki. Ini kalau bersyukur, akur kan? Akur. Apa kata suami? Memang nang soleha lah istriku. Besoknya macam mana? Semangat dia tak kerja. Semangat. Kalau bisa ku tambah lagi. Ku cari besok kerjaan yang baru. Apa aku lembur? Kenapa? Biasa nak istri. Kalau tadi istri bersyukur.
Coba sebaliknya, datang suami membawa hasil daripada pekerjaannya, diantarkan sama istri. Inilah yang ada deh. Apa kata istri? Berapa ini bang? Mana cukup ini bang? Abang tengoklah ha. Segalanya naik. Habis putus. Apa yang terjadi? Pertengkaran. Tak tahunya kau berterima kasih, kau pikir solang sama cek korojo. Timbul kang bahasa yang tidak. Jangankan yang halal, yang haram pun payah. Itu salah, itu pemikiran seperti itu. Maka kalau kita bersyukur, pasti akur. Suami bersyukur, istri bersyukur, anak bersyukur. Cuma begitulah sekarang kondisi kita ini. Payah kita sekarang menekankan bersyukur nih kepada keluarga. Ya, payah menekankan. Memang ini kuncinya kita mendidiknya. Macam mana anak-anak kita ini sekarang bersyukur dengan kondisi kita yang ada. Maka kalau timbul bersyukur, akur, tak ada istilah sekarang ni basi dongki-dongkian. Ada penyakit SMS, ibu tahu kan? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Inilah penyakit kita sekarang. Pantang kalau ada sama jiran awak, sama tetangga berlebih, pasti nang tidak bilang, alah badukun ni dia tu. Apa tidak? Lakinya kan sekarang baru jadi lurah. Banyak itu dia tu. Duit KTP tu ditokan ni, tu duit apa tu, duit surat tu. Timbul suzon. Nah, kemudian kalau kita tidak bersidongki-dongkian, hidup tonang, sonang, monang. Maka penyakit SMS, susah melihat orang senang melihat orang susah, ini ditinggalkan jauh-jauh. Kita ni pun anggota tubuh ni bersyukur ini. Apa nama rambut yang di atas kepala ni? Apa nama bulu yang di atas kepala? Rambut. Apa nama bulu yang di atas alis? Apa ni? Mata ni alis. Betul kan? Ini kalau antara rambut kepala sama rambut alis, basi dong kendekian putus ini bu. Basi ejek-ejek lah alis sama rambut ni. Hoi alis, ya, ku tengok kau ni dari mulai ada teruslah tak ada tumbuh-tumbuh kau. Begitu-gitu sajalah pendek kau. Mak protes alis. Alis tak bisa menahan diri. Kan? Maka dia pun protes dengan yang membuat alis. Ya Allah, aku protes dengan keadaanku. Aku semalam baru diejek rambut, katanya aku tak nak panjang-panjang. Kalau begitu ya Allah, tolong tukar posisi kami. Aku yang panjang, dia tak tumbuh-tumbuh. Apa yang terjadi? Busuk. Topatlah ibu, alis ibu panjang, mak bajaik. Asal kau nak wirat yasin, terpaksa dulu menaik kaca, cukup dulu. Kalau tidak, tak bisa menengok. Kepala begitu juga, tumpuh tukang pangkas. Tak ada orang nambah pangkas, tak tumbuh-tumbuh rambut. Botak sama manusia. Jadi bersyukur. Dengan bersyukur, akur. Dengan akur tidak ada timbul basi dongki-dongkian. Kelebihan sama orang lain, kita bersyukur. Nampak kita tetangga kita punya rezeki yang lebih bagus, berhasil dalam kerja, sonang hidup orang tu, kita doakan, ya Allah, semoga tetangga itu akur-akur. Kalau bisa ya Allah, rezeki kami pun macam jiran kami itulah. Amin. Timbul keberkahan, timbul ketenangan dan kedamaian dalam hati. Mata bersyukur, kepala bersyukur, ya Pak, kaki bersyukur, telinga bersyukur. Bersyukurlah semuanya. Maka ada seorang ulama bu, dia itu setiap solat di istighfarkannya di panca indera ini. Di istighfarkannya matanya, taulah. Ada mata ni kang bu, antah salah tengok, antah tak tengok. Ya kan? Tangan ni antah salah pegang, antah tagui tak sengaja, telinga ni salah pendongaran, tadongaran menggosip, kaki ini salah langkah. Diistighfarkannya. Mulai dari matanya diistighfarkannya, tangannya diistighfarkannya, telinganya diistighfarkannya, kedua kakinya diistighfarkannya. Dalam rangka apa? Supaya bersih. Makanya Rasul mengajarkan doa, ya Allah jadikan seluruh tubuhku ni cahaya. Ya kan bu? Mataku cahaya,
tanganku bercahaya, lisanku bercahaya. Artinya apa? Supaya senang kita mendengarkan perintah Allah, supaya tenang kita dalam menyikapi persoalan hidup ini. Jadi ini doa diajarkan Rasul. Seluruh panca indera kita ini bercahaya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang pertama diajarkan Rasul, kita bersyukur. Memang hidup ini tak selamanya indah. Kan? Kita berapa lama yang sudah hidup di atas dunia ini? Ada yang sudah 50, 60. Ada yang sudah berjalan 70. Macam saya ini 44 tahun. Kita evaluasi ke belakang. Ya. Hidup kita ini seperti roda. Ngapa? Kadang naik, kadang lagi tinggi rajo kiawak, lagi bagus rajo kiawak. Kadang ada seret. Boas pun habis di belakang. Tapi bersabar. Itulah yang kedua. Yaitu menjadi orang yang bersabar. Waj'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bersabar. Tadi kita bersyukur, ada juga jawabannya sabar. Bersabar dalam segala hal, bukan hanya menyangkut kehilangan keluarga, meninggal salah satu anggota keluarga, suami, anak, menantu, istri. Kita bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolong kamu sabar dan syukur. Sabar dan solat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyamai, membersamai orang-orang yang sabar. Yang saya bilang tadi, baru lagi kita diuji Allah. Sabar kita yang menghadapi minyak makan yang melambung tinggi. Bisa juga kita puasa. Walaupun kawan teman nyuruh mahal minyak makan, suruh hobos, katanya. Bantainya lah situ. Ini lagi BBM naik diumumkan. Kalau sudah BBM naik, namanya BBM, transportasi mahal. Saya tadi dialog dengan pedagang, segalanya naik, angkutan naik, maka berhubungan dia dengan harga-harga bahan pokok naik. Menjorit kita, menjorit, stres. Walaupun kita tidak tenang, walaupun kita gelisah, tetapi ada Allah yang mengajarkan kepada kita untuk tetap bersabar. Kalau kita kaji-kaji, Bu, BBM ni bukan zaman pemerintahan sekarang ni yang naik. Segala presiden pasti menaikkan BBM. Tapi menaikkannya tengoklah, jangan salero. Kan? Ini pula terlalu bernafsu menaikkan. Kenapa? Karena itu tadi kita tak tahu. Apakah betul-betul negara ini sedang ekonomi sulit? Apakah memang untuk hal-hal tertentu? Karena tidak habis pula ini bayar Rodi. Kapan lagi cannya? Maka kita berusnudjon bahwa saya ini tak lain adalah ujian dari Allah Subhanahu. Jangan pula kita sampai stres poning kepala. Ya, karena Allah Rasul mengajarkan kita untuk bersabar dalam segala hal. Bukan hanya menyangkut ketika meninggal wafatnya saudara-saudara kita, tapi juga persoalan ekonomi yang kita hadapi sekarang, kita juga dituntut bersabar. Macam mana pun diusahakan, Bu, kalau memang sudah begitu hojo kiawak dari Allah, begitu dia. Mohon maaf, adalah suami awak misalnya maaf ya, membetul. Tidak diusahakan pun sampai jam 12 malam. Kalau dah rezeki ditentukan Allah, itunya takkan beralih. Kita kan sampai tengah malam masuk angin, baru buat ke jam 50. Maka perbanyaklah sabar dan perbanyak doa. Karena Allah juga mengajarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah beri jalan keluar. Maka Bu, kita berharap sama Allah, jangan berharap sama hamba. Kita jangan berharap sama hamba. Kami pun ustaz-ustaz ni jangan terlalu berharap. Eloklah aku ceramahkan di sana, agak tinggi amplopnya. Tiba-tiba badalnya pun ustaz, hari ini tak jadi ustaz mengisi yo. Ada pula kami acara nak mengayunkan. Kalau berharap awak sama jamaah, sama manusia, kecewa tidur. Macam tadi malam kami membaca kulu malam Pantigo. Abang ipar saya meninggal. Kan banyak orang mengutuk. Mama, biasanya nasi, ini bubuk. Ya Allah, keluarga-keluarga sendiri.
Itulah kita berharap sama manusia. Kenapa pula baru saya lagi meninggal unde kami di situ kan tahu servis. Kita tidak tahu persoalan orang. Dulu yang meninggal undenya dia masih hidup pengusaha ini pengusaha yang meninggal. Siapa nak mengusahakan? Ya, maka semua kacau. Sampai di keluarga pun maleset kau. Apa nak maleset? Karena tokeh dah sebut. Yang meninggal ni kalau dulu tutur ibunya meninggal di backupnya. Memang dibilang sama saya ustaz, kalau bahasa doa kata mau tanggung. Dia yang bahasa doa kata tanggung keluarganya. Udah meninggal lah pula. Aku bilang andai dia ni hidup dia protes dia mengapa kamu buat aku begini kan. Tapi inilah adanya kita itu tadi berharap sama hamba. Kita pun kang maunya begitu. Kita pun mau begitu. Apalagi kang bersedekah. Awak kasih 5.000 semoga balik ini kang nak rajoki pun ni kan. Ada begitu kan manusia. Saya tadi dah saya buktikan bu, kalau makna kita bersedekah. Tadi di kantor begitulah. Saya di rusak meja saya suruhlah ada pegawai ni, dia sebetulnya pegawai bagian menyeberangkan lah. Sebetulnya tugas dia itu, kerana dia akan staf kami. Tapi itulah awak ni tak tega, walaupun sama tak kojonya. Saya salamkanlah begitu uang rokok. Tak berapa lama menelepon pula 2 pengajian. Itulah kerja kita. Daripada ibu gaduh. Itu maksud saya tadi. Jangan pula diharapkan ikhlaskan saja. InsyaAllah Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini tingkatkan kesabaran kita. Bahwa segala sesuatunya main terus, jalan terus. Ya. Maksimalkanlah apa yang bisa dimaksimalkan. Yang jelas jangan lupa kita bersandar senantiasa kepada Allah, zaman kepada hak. Saya mau di rumah itu, Bu. Bulan tua apapun tak ada. Ya Allah, semoga adalah kira-kira jalan keluarnya. Kamu kan boros habis, duit pun di kantong menipis. Ada saya menelepon itu, Ustaz, bisa hari ini Ustaz menolak fidyah. Menolak fidyah itu kan dapat disedekah kalau kau tak 5 kilo dapat kau. Ada yang begitu juga, Ustaz, bisa Ustaz mendoa. Begitulah pula kerja ibu-ibu pun begitu juga. Kalau sudah habis kau ada saya kang, kak kawannya aku lah kak, nak ke mana? Nak ke toko masa aku Kang kalau aku kasih kakak uang transport, pentinglah. Betul kan? Jangan pala gaduh ibu. Jangan pala kuning kepala mak Ustaz tak lalu ke Ustaz hidup ni Ustaz. Segalanya naik Ustaz. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ni, Bu? Jadi ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, wala nabulakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali. Wallahu wabasyiris sabirin. Beri kesabaran kepada saudara-saudara. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, Bu. Wa fi ayuninna wa ja'alni fi aini saghira. Ya Allah, jadikan aku kecil dalam pandanganku sendiri. Apa mahamnya itu Ustaz? Macam mana pun hebat dan kedudukan kita di atas dunia ini, tetapi ketika kita bercermin memandang diri kita, kita ni kecil, tak ada apa-apa. Kita ni si taik-taiknya ni, Bu. Betul tidak? Di atas kepala taik, namanya ketombe. Turun ke bawah mata, namanya taik mata. Turun ke hidung, namanya taik hidung. Jahat kawan-kawan, digini-gini kan, tes kan kau. Upil lah. Turun ke samping kiri kanan, namanya talinga, ada taik talinga. Tiap minggu kang dikorek. Ada orang lah, induknya tak talinga, tengok tungkik. Di bawahnya tu ada lagi. Di leher ni daki ada juga. Di bawahnya ada lagi namanya taik. Kita di sini taik. Jangan ibu tanya tokehnya. Ada tokehnya kan? Kita di sini taik. Apa nak disombongkan? Kang perlu juga kita mengingat-ingatkan orang, Bu. Kang antah bukan sikit kelebihan bukan tahu lantamnya, sombongnya. Macam barusan ni lah, ada saya cerita ni. Iya. Ada orang tua gara-gara anaknya ditangkap HP-nya, ini bukan menceritakan naik, ini memahamkannya, mana tahu ibu punya anak. Ya. Kalau di sekolah tu kan tugas kami mendidik, betul tak? Kan ada
kontrak belajar ikan buah semida. Ini persyaratan, tak ada bawa HP, diteken nyo. Bawa HP anaknya, tertangkap guru, dimasukkan ke orang BK, karena yang proses BK. Jadi kebetulan dalam foto tu, memang itu foto dia pribadi lah. Tahulah anak gadis nikah. Bau siap dia kamar mandi pun berfoto, berselfie. Anta tak sengaja kah? Ya itu kan tak cocok juga. Jadi ditunjukkan sama orang tua tak terima, katanya membuka aib keluarga. Maka saya akan menarik anak saya dari sini. Oh, gitu dia. Bangun boleh ceritakannya. Sok mantapnya ibu. Ya, mau tahu ibu, gaji lakiku 10 juta sebulan. Sekolah mana pun bisa kupindahkan begini. Dia bilang saya ini. Jadi bu, emosi. Ya, ini pelajaran begitu. Tak berapa lama, seminggu lagi datang dia menyorah, minta maaf. Alasan katanya, bu, terimalah balik anak saya bu. Tak berani saya menceritakan kepada suami saya tentang anak saya mampu berhenti. Baik, tanya lakinya, kenapa berhenti dari MP? Tak mungkin aku saya ceritakan. HP anak abang begini. Malah kena dopak kayak berdua, bu. Masukkanlah balik bu. Itulah. Emosi lah. Itulah dia. Jadi pelajaranlah bagi kita. Guru itu bukan nak bermaksud apa-apa, supaya tahu kita kondisi anak kita. Ya, kondisi anak kita. Kami pun di namanya DMP itu sekolah agama banyak bu, banyaklah namanya. Barusan ada lagi murid berTikTok, tangkap. Ya begitulah pula kalau kita lepas begitu di sekolah. Kalau di rumah tak bantai, ini di sekolah berTikTok. Walaupun istilahnya orang itu sekadar begitu-begitu saja. Nah, ibu-ibu yang mata Allah. Jadi makna doa tadi, ya Allah jadikan aku kecil dalam pandanganku. Apa? Supaya jangan timbul sifat takabur, sum'an, apa namanya? Apa istilahnya? Membanggakan diri sendiri. Memang kita manusia ni penyakit kita termasuklah kata Rasulullah penyakit murah bangga, murah takabur, pantang sikit ada kelebihan sombong, takabur. Makanya iblis terusir dari surga disebabkan apa? Aba wastakbaro, karena dia merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Terusir dari surga. Padahal bu, iblis itu ratusan ribu tahun adalah sebagai pemegang kunci surga. Iblis itu awalnya makhluk yang taat, sama dengan malaikat-malaikat Allah. Tetapi gara-gara iblis merasa dirinya hebat daripada Nabi Adam, ketika Allah memerintahkan wa idz qala lil malaikati judu li Adam fasajadu ila iblis, ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat sujud, tapi iblis aba wastakbaru. Apa katanya? Ya Allah, aku tak hendak sujud sama Adam. Adam terbuat dari tanah, aku terbuat dari api. Kita ngomong begitu. Ya. Menganggahkan keturunan kita, aku ni keturunan haji. Atau aku dulu haji. Sombong gitu. Kami ni 7 keturunan tak habis akto kami. Rupanya ada keturunan ke-8. Habis dah udah. Kemudian yang kedua, ya Allah, aku ni bosan dalam pandangan Allah. Apa maksudnya? Walaupun awak ni bu, ekonomi awak ni pas-pasan, biasa-biasa aja, menengah. Walaupun kita ni pendidikan biasa-biasa aja, tapi orang sogan sama awak. Ada begitu kan bu? Tak ada pala tamatan sampai luar negeri, S1, S2. Tak ustazah, tak ustaz. Tetapi dia disogani orang. Orang suka bertanya kepada beliau. Inilah doa yang diajarkan Rasul kepada kita. Artinya apa? Kita memandang diri kita kecil supaya timbul sikap kita ni rendah hati, rendah diri. Tidak menyombongkan apa yang ada pada diri kita. Kerana pada sifatnya manusia ni memang suka bu menyombongkan diri. Dan ini akibatnya kata Rasul bisa menghanguskan seluruh amal ibadah kita seperti api membakar kayu. Maka sifat-sifat seperti ini harus kita jauhkan dari kita. Ya kan? Sifat-sifat sombong seperti ini harus kita jauhkan pada diri kita.
Karena pada sesungguhnya kita sebagai hamba Allah ini di atas dunia ini, yang dinilai Allah adalah Inna indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang berada di sisi Allah adalah akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa dalam hatinya. Maka ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ada pada diri kita, kita anggap kecil. Walaupun macam mana hebat kita. Dan kemudian ketika orang memandang kita, orang melihat kita ni orang yang mulia. Bukanlah hati kita nak jadi dimuliakan, tapi kan orang menengok kita. Kerana segala sesuatunya di atas dunia tak ada nak disombongkan. Ya, semua ni titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta titipan, anak titipan, jabatan titipan. Jabatan 5 tahun sekali, belum tentu terpilih. Kalau sempatlah kita memegang jabatan itu, tak pernah kita bantu masyarakat, kita bantu umat masjid, apa yang timbul? Borat orang memilih kita. Topatlah ketika kita punya kelebihan jadi orang kaya, tak pernah menolong ke kanan ke kiri. Apa yang terjadi ketika kita sudah turun, sudah tumpul? Dulu nang lantaman dia tu kata orang. Pasti orang diingat kita. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang hendak dimunajatkan kepada Allah agar kita menjadi orang yang rendah hati, rendah diri. Tidak menyombongkan segala sesuatu yang ada daripada diri kita, agar timbul dalam tingkah kita ni tawaddu. Orang yang rendah hati, baik itu rendah di hadapan Allah, juga kita merendahkan hati kita di hadapan manusia. Tetapi sebaliknya, manusia dengan kerendahan hati kita, manusia sogan sama kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada hari ini. 3 hal. Maka perbanyaklah doa ini dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya dalam keadaan dalam berbangsa dan bernegara ini. Ini pasti ujian demi ujian kita hadapi dalam rangka kita naik kelas. Maka dalam hal ini perbanyaklah syukur, perbanyaklah sabar, kemudian minta sama Allah agar kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.